Nah untuk sekarang di periode ini memang sudah diganti dalam bentuk tunjangan. Kalau air kerannya butek, itu sering. Tahu butek, keruh, itu sering. Boro-boro keamanan dibobol. Daripada antar itu dibangun ulang, disesuaikan yang mungkin budgetnya juga lebih gede, kita nanti belum berbicara budget untuk perawatan dan sebagainya, diambil opsi tengahnya lah berupa tunjangan perumahan itu. Kalau dari pribadi saya mungkin lebih hemat tunjangan mungkin ya. Apapun kadang-kadang kebijakan yang keluar itu pasti selalu ada antitesanya dan menjadi citra yang ini mesti ngati-ngati soal bicara ini. Oke, nama saya Abdul Hakim Bafagi. Sekarang saya menjabat sebagai anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional. Yang didapat anggota DPR mungkin teman-teman juga banyak bisa baca, biasanya udah muncul di Google, di Instagram kemarin kan. Nah, salah satu yang didapat itu rumah dinas. Waktu awal-awal masuk di sini itu telat masuknya lama. Harusnya dijanjiin 3 bulan setelah dilantik, Januari 2020 mestinya kan. Saya baru masuk pertengahan Agustus. Itu pun setelah marah-marah sama pengelola waktu itu. Ini gimana nggak selesai nih? Karena waktu itu masih waktu ngecek sekarang masih benerin AC. Seminggu kemudian bersihin lantai. Makanya sempat marah-marah. Nah marah-marah ya karena di Jakarta nggak ada tempat tinggal. Karena sempat ngalamin tuh nomaden, pindah dari udah jadinya kayak anak kos-kosan. Satu apartemen. Oke deh kita sewa 3 bulan. Belum selesai. Panjang lagi 3 bulan. Harapan udah selesai dong. Masih belum selesai, nambah sebulan, pindahan lagi, boyongan lagi. Biasanya ada yang memang ditempatin sendiri, seperti saya tempatin. Ada juga biasanya ditempatin oleh kerabat atau keluarganya. Kalau yang saya lihat di sini ya. Kalau untuk anggota DPR semuanya dapat. Kita bicara periode kemarin ya, semuanya pasti dapat. Tapi terakhir memang di periode kemarin. Nah untuk sekarang di periode ini memang sudah diganti dalam bentuk tunjangan. Kalau untuk perawatan yang selama ini dilakuin ya, biasanya kita kontak ke pengelola biasanya. Ini ada seperti ini Pak, tolong diperbaiki. Nah itu kalau pengelolanya lagi nggak sibuk, bisa langsung dikerjakan. Tapi kadang-kadang kalau lagi sibuk ya nunggu, nanti baru dikerjakan. Tapi kalau untuk yang fasum sama fasosnya biasanya memang setiap hari pasti dibersihkan. Kalau ada yang nggak pas dibenerin. Kalau untuk masing-masing rumah, kita biasanya lapor kalau ada kerusakan-kerusakan. Kalau pengecekan itu mungkin di sini negara diwakili sama Sekretaris Jenderal DPR RI ya. Dan Sekretaris Jenderal DPR RI punya perwakilan di komplek ini yang biasanya kita nyebut pengelola RCA. RCA itu rumah jabatan anggota. Nah pasti mereka ngecek juga biasanya. Tapi lebih efektif kalau kita lapor, Pak ada seperti ini, ada seperti ini. Ya terkadang langsung direspon, kadang-kadang nunggu antri. Kadang kalau misal antriannya penuh ya sabar dulu. Untuk biaya perawatan sendiri itu ditanggung pribadi atau negara full Mas? Biaya perawatannya, perawatan rumah dinas ini? Pengelola. Kalau ada bocor-bocor gitu kan, itu biasanya pengelola itu. Tapi kalau yang kita mau request sesuai dengan yang kita mau, contoh nih, ini udah dapat furniture, udah dapat korden. Kita mau ganti furniturnya nih.
ya udah kita tanggung sendiri aja. Ada teman-teman yang pasang wallpaper, dia udah pasang sendiri. Kalau yang sudah ada di sini, perbaikan yang menempel dan yang ada di sini itu kita bisa request untuk diperbaiki sama pengelola. Tetapi kalau sudah ada kita minta ganti sesuai sama kita, ya kita bayar sendiri. Kalau saya tidak ada yang saya ganti, tidak ada yang saya rubah, baik furniture dan yang lain-lain persis seperti awal dan kondisinya seperti ini. Untuk yang bayar listrik pribadi, kalau nggak salah kan kita dapat tunjangan listrik juga ya. Ya dari situ. Bukan kemudian udah dapat kemudian kita dibayar lagi, enggak. Kalau di sini ya bayar sendiri. Beli token sendiri, input sendiri untuk listriknya ya. Listrik. Kalau air udah include. Kebetulan di depan itu ada tandon. Jadi tandon komplek ini di depan rumah saya. Jadi kalau lagi nyala mesinnya kedengeran. Tetapi kalau air kerannya butek, itu sering. Tahu butek, keruh, itu sering. Jadi coklat. Kadang ada pasirnya gitu, dinyalain dulu, nunggu 5 menit, baru mulai jernih. Kalau nggak jernih, ya udah terpaksa mandi doang, sikatnya nanti nunggu atap-atapnya. Beberapa kali itu di atasnya kulkas itu udah beberapa kali juga dilakukan perbaikan. Dia masih ngerembes, masih netes. Kadang-kadang yang lucu juga, kita lagi tidur sendirian, mupeng sama kucing. Karena ada kucing masuk ke plafon, lagi kawin ternyata. Kita tidur sendirian, kucingnya lagi teriak-teriak kan. Ada IPL gitu Mas? Nggak ada, IPL nggak ada. Uang kebersihan, uang keamanan. Boro-boro keamanan dibobol. Jadi waktu itu dibobol dari belakang. Nanti mungkin kalau memang pengen lihat saya tunjukin. Ada lemari juga yang dijebol. Ya ada beberapa barang yang hilang. Itu sempat kejadian. Itu kejadiannya gimana Mas? Maksudnya rumah lagi kosong kah atau? Rumah lagi kosong. Rumah kan kalau saya lagi keluar kan memang kosong rumah ini. Nggak ada yang jaga juga. Pembantu tuh biasanya datangnya cuma 2 hari sekali. Itu pun cuma sampai siang doang. Karena penghuninya nggak banyak juga. Saya pulang, saya layah-layah, tiduran di sini. Pas mau masuk kamar, kok kuncian. Saya telepon pembantu, Mbak, apa dikunci kamar? Enggak Pak. Ya udah saya tiduran di sini lagi. Ternyata supir saya ke belakang ngintip dari jendela. Di belakang kan ada jendelanya kan. Waktu diintip, kelihatan kasur itu udah semburat semua, baju-baju di situ semua. Kebetulan ada koper saya juga di situ, koper juga udah dibongkar. Pintu lemari ada yang saya kunci kebuka, ada yang enggak dikunci kebuka. Yang saya kunci dijebol. Ada yang hilang lah. Tapi so far keamanannya gimana Mas? Ya bisa dinilai sendiri berarti kan. Ya kan. Ini makanya kadang-kadang saya tuh batin. Lah iya, katanya di undang-undang pejabat negara. Kemudian tidak dikit kena omel ya kan. Tapi rumahnya dibobol. Kok ya ramen gitu ya. Kok ya gitu gitu loh. Itu kejadian itu. Nanti mungkin kalau pengen saya tunjukin videonya juga bisa. Itu kejadian. Dan nggak cuma saya ternyata. Ada juga beberapa teman-teman mengalami hal yang serupa. Ya, mungkin karena bangunan tua ya. Bangunan tua. Ya 1-2 kali staf saya ada yang ganggu juga. Kadang-kadang saya juga entahlah ini cuman feeling doang, firasat doang atau beneran. Ya hal kayak gitulah. Ada. Jadi biasanya staf. Saya balik ke kampung atau balik ke dapil, ya ada yang manggil dia. Kamar digedor, itu juga sering. Karena arah ke mana? Ke arah kantor tuh sedikit creepy kadang-kadang. Ke ruang kerja. Lu pernah dapat supir pocokan, supir sementara itu
yang dia bilang bisa ngelihat hal-hal kayak gitu, dia paling takut kalau lewat situ jadi lampu selalu dinyalain sama dia, kayak gitulah. Ya kan pasti semua tempat ada kalau kayak gitu itu. Oh, sama terakhir itu banyak nyamuknya di sini. Mau pakai raket, mau pakai baygon, tetap aja kuat-kuat nyamuknya di sini. Kalau dari kenyamanan, menurut saya cukup nyaman lah, cukup nyaman. Ya itu yang kejadian sebenarnya, itu yang kejadian tanpa kurangi, tanpa ditambah-tambahin. Ya memang sudah mesti disesuaikan sebenarnya, seperti itu. Ini udah kayak acara artis-artis nih, ngerebek rumah. Nah ini rumah saya B3148, itu pintu buat masuk ke ruang kerja. Ini bayar listrik. Nih, ini pintu masuk. Ini mestinya biasanya digunakan buat ruang tamu, tapi karena nggak banyak tamu, saya pasang kaca buat olahraga. Di sini, nulis menu olahraganya di sini. Terus ini ruang tamunya kayak gini, tempat saya hunting nyamuk di sini. Nih, ini senjata andalan, kan? Andalan, udah ini ruang tamu. Ini dapur, sini. Nah, ini kordennya mau diganti. Ini kondisi korden aslinya seperti ini nih. Tuh, ya kan? Letak, tahu letak? Kotor. Nah, ini dapurnya. Tuh, buat kameramen ada di situ. Ini jebol. Ini dibenerin model gimana tetap jebol. Ini lampu aslinya kayak gini nih. Lampu aslinya ini buat naik ke korak-korahan, ke cuci-cucian. Di atas ini tembus ke garasi. Terus mau lihat kamar, ini baru perdana, jadi teman-teman Volix spesial karena baru ini saya masukin kamar ke frame. Nah, ini kamar saya, kondisinya seperti ini, lampu cuma satu. Gelap lagi. Apa? Kemalingan dari mana? Oh, kemalingan dari sini. Ini kemalingan. Nah, saya pasang 3 sekarang. Ini dijebol. Jebol ini kemarin, mana videonya nih? Sambil jalan ya. Nih. Nah ini nih. Nih. Dibongkar. Ini penggantian. Oke, terus ini jebol. Oh, itulah musibah kan. Terus ini kamar mandinya. Ini mau lihat ya kacanya. Set. Oke. Set. Tidak berfungsi. Luar biasa. Kayak gitu. Nih, lanjut lagi. Ini fungsinya apa? Gitu. Nah, nyamuk. Bet. Ini ruang kamar. Kalau ini ruang kerja nih. Ini ruang kerja. Ini gudang buat nyimpen. Ini kamar kerja. Nah, ini sempat dikikis karena kayunya udah mengembang. Ini yang paling saya suka, ruangan yang paling saya suka di sini, tempat buat kerja, kecil, bisa dingin, sambil ngoret-ngoret. Ini furniture kayak gini. Nah, ini lihat nih. Nah, iya, ya. Ini kalau main pingpong di sini enak nih. Jadi kalau nggak kena bisa diginiin, set, goyang. Terus ini juga, ini lucu ini kaki-kakinya nih. Kalau satu asik, cuman kadang-kadang kalau berdua dengkulnya ketatap. Itu sih, ini kondisi tidak yang wow seperti yang dibayangin menurut saya ya. Kira-kira gitu teman-teman. Silahkan dinilai sendiri. Thank you. Untuk sebuah
rumah, kalau kita di sini bicara konteksnya fasilitas yang didapatkan sama pejabat negara ya, karena kalau kita berbicara undang-undang ini kan DPR RI ini kan setara dengan presiden, atau kita mengistilahkannya sama-sama pejabat negara, tingkatannya sama. Nah kalau kita bicara seperti itu, ya mungkin pada waktu itu di tahun 80-an rumah ini mungkin bisa dibilang sudah sangat layak. Tapi kalau kita bicara sekarang, ya banyak hal yang perlu disesuaikan sebenarnya. Kemarin itu ada beberapa wacana, akhirnya diambillah opsi yang paling memungkinkan, itu diganti dengan tunjangan perumahan. Ini sebenarnya juga kita melihat di beberapa contoh-contoh yang lain sama dengan DPRD DKI, itu juga dapat tunjangan rumah dinas. Dan saya nggak tahu ngecek ke DPRD yang lain ya. Tapi kalau kita melihat memang daripada antar itu dibangun ulang, disesuaikan, yang mungkin budgetnya juga lebih gede, kita nanti belum berbicara budget untuk perawatan dan sebagainya, diambil opsi tengahnya lah berupa tunjangan perumahan itu. Seperti itu. Kalau dibandingkan lebih hemat mana antara perawatan yang ada di sini dengan diganti menjadi tunjangan rumah dinas, nah itu yang saya belum ngecek berapa jumlah anggaran untuk perawatan rumah dinas. Itu saya yang belum ngecek. Kalau untuk tunjangan perumahan itu kan saya belum tahu persis ya berapa angka keseluruhan. Jadi kalau untuk pertanyaan itu belum bisa menjawab secara rinci, takutnya kan salah nanti. Karena untuk besarnya berapa perawatan yang dialokasikan khusus untuk rumah dinas itu belum paham saya. Untuk yang kemudian diganti menjadi tunjangan perumahan itu sudah dibicarakan oleh semua fraksi tentunya. Kemudian ditetapkan ganti menjadi tunjangan perumahan. Apakah ini kemudian semua setuju? Tentu pasti setiap kebijakan di DPR itu selalu ada pro kontra biasanya. Selalu ada pro kontra apapun itu. Nah, kemudian hasil musyawarah mufakatnya keluarlah dikonversi menjadi tunjangan perumahan. Yang kemudian ketika ini menjadi sebuah keputusan atau hasil menjadi tunjangan perumahan, ketika nyampe di publik ya hasilnya bisa beda-beda. Tapi ketika melihat kondisi yang sekarang, itu biasanya juga mulai tafsir juga. Apakah layak atau tidak layak, pantas atau tidak pantas, itu pasti orang punya sudut pandangnya masing-masing yang memang itu tidak bisa dipaksakan. Pada waktu pembahasan waktu itu, memang salah satu yang menjadi acuan kita dari DPRD DKI. Kebetulan DPR RI sama DPRD DKI ini kan secara teritori kerjanya kan sama-sama di DKI. Ya kita langsung lihat aja bagaimana mereka. Sebenarnya kita berusaha menyamakan, tapi kemudian karena jumlahnya di DPR RI jauh lebih banyak, jumlah anggotanya, keluarlah mungkin hasilnya tidak sebesar dari yang DPRD DKI. Besaran 50 juta itu mengikuti harga sewa rumah di sekitar Senayan kah atau gimana Mas? Acuannya ketemu angka seperti itu saya lupa. Tapi secara konsepnya mirip seperti itu, disamakan dengan di daerah ini sewanya berapa untuk setahun, kemudian dibagi 12, ketemulah angka seperti itu. Ya walaupun kalau kita bicara 5 tahun dikumpulkan, kita juga kesulitan. Kalau mau dijadikan rumah, yang sekitaran itu nggak dapat biasanya. Contohnya mungkin sedikit dikumpulkan, kita cari yang di dekat Senayan, ya nggak mungkin dapat itu. Kurang lebih seperti itulah. Tapi kalau untuk menentukan angkanya tadi, secara konsep, persis apa yang disampaikan tadi, sekitaran Senayan atau mungkin radius berapa dari kantor, dicari rata-rata harga sewanya berapa selama setahun, kemudian dibagi 12, ketemulah angka seperti itu. Secara konsep seperti itu. Tapi indeks dari peraturannya detailnya seperti gimana, saya nggak tahu
dan memang belum terinfo di situ. Menurut saya untuk keputusan kemudian diganti dengan tunjangan perumahan senilai seperti itu pun sebenarnya masih di bawah DPRD DKI sebenarnya itu. Walaupun kita tinggal di lokal yang sama ya. Cuman saya nggak mau masuk lebih dalam ke berapa besarannya ya. Tapi ketika diganti tunjangan, kalau pendapat saya pribadi itu cukup. Kenapa kemudian saya bilang cukup? Ya itulah akhirnya saya menjawab pertanyaan yang tadi itu. Statusnya apa Mas Hakim? Statusnya saya masih bujang. Jadi menurut saya masih cukup, ya kan? Karena saya tinggal cuman sama ada satu staf saya. Jadi mungkin bisa cari tempat yang sesuai lah. Kira-kira seperti itu. Kalau dari pribadi saya mungkin lebih hemat tunjangan mungkin ya. Jadi nantinya rumah dinas ini ketika memang sudah diganti, ini kan sudah selesai boyongan ini saya. Paling tinggal ada beberapa yang mau saya angkut aja. Nanti setelah ini selesai saya serahkan kepada pengelola. Nah, oleh Kesekjenan DPR, kompleks ini akan dikembalikan ke negara. Nah, terserah nanti pemerintah akan menggunakan ini untuk apa. Sejauh ini belum ada atau saya belum dengar akan digunakan untuk apanya ya. Kita sempat keluarin video tidur sif-sifan. Nah itu banyak tuh komen-komennya yang nyangkut pautin sama wah keadaan masyarakatnya gini tapi rumah dinasnya sayang tuh kayak gitu misalkan. Itu pandangan Mas gimana sih? Jadi banyak hal yang kebijakan-kebijakan diputuskan di DPR kok kadang-kadang itu selalu mendapat sentimen-sentimen yang kurang pas. Sebenarnya yang kita pakai pendekatan itu kan seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Sama-sama lembaga negara ini kan tentunya kan kalau kita berbicara di undang-undang ini kan kedudukannya sama semuanya. Menteri juga dapat seperti itu. Kemudian kalau kita bicara seperti pejabat-pejabat daerah yang lain itu juga mendapatkan fasilitas yang serupa dan ini kan juga diatur ada peraturannya. Tentu itu menjadi polemik dan itu nggak kejadian di Jakarta saja. Banyak hal itu kejadian juga di tempat yang lain juga seperti itu. Kalau dibandingkan sayang atau tidaknya ya bisa dibilang sayang juga. Tapi kan kita kan juga perlu melihat lebih dalam lagi ya sebab musababnya kenapa bisa terjadi seperti itu kan. Apa yang memicu kemudian bisa tidur sif-sifan. Kalau tanya saya pribadi saya pun miris. Tapi kan kita tidak bisa langsung tiba-tiba menyandingkan. Oh kalau ada kejadian seperti ini langsung jadi salah ini nih. Kan kalau seperti ini, kenapa nggak dipakai seperti ini? Jadi kan seolah-olah instansi ini instansi yang pola salah kabeh kalau orang Jawa bilang. Melihatnya malah seperti itu. Kemudian kalau ada kejadian seperti ini, oh pasti salah ini nih. Ini salah kebijakan ini nih. Padahal banyak hal juga sebenarnya yang kita dorong di DPR itu untuk menyelesaikan permasalahan seperti itu. Cuman ya itu sudah menjadi konsekuensi kami di DPR masalahnya. Apapun kadang-kadang kebijakan yang keluar itu pasti selalu ada antitesanya dan menjadi citra yang ini mesti hati-hati soal bicara ini. Selalu pasti ada opini-opini yang kurang pas. Padahal kalau kita melihat kerja-kerja di DPR ini saya melihat sendiri ya. Itu juga berusaha mengatasi agar tidak terjadi ketimpangan yang seperti itu. Salah satunya adalah tidur sif-sifan. Salah satu contoh yang sempat didorong itu adalah bagaimana pengawasan terhadap subsidi pupuk. Walaupun itu mungkin korelasinya jauh
daripada lo mas apa korelasi antara subsidi pupuk sama tidur shift-shiftan dan rumah dinas, bisa jadi yang tidur shift-shiftan itu karena mungkin dia sebelumnya jadi petani di daerahnya, karena ada distribusi subsidi yang kurang pas, nggak bisa berdaya, berjuang di ibu kota, nggak dapat tempat. Shift-shiftan ini kan masalah kompleks yang kita tidak bisa kemudian langsung parsial. Ini langsung dibandingkan sama ini. Lah tentu konteksnya nggak bisa seperti itu, nggak bisa. Kalau di waktu sekarang kayaknya kurang bijaksana ya, dikasih tunjangan 50 juta sedangkan di sekitar DPR masih banyak masyarakat yang belum memiliki hunian atau huniannya kurang layak begitu Mas. Iya, sebenarnya baru tahu dan ketika tahu agak shock juga sih. Menurut saya kalau misalkan diganti tunjangan 50 juta, itu kan sebenarnya dari uang rakyat tuh. Ketika mereka misalkan masa jabatan DPR-nya sudah selesai, uang itu gimana gitu. Dan mereka kalaupun misalkan akhirnya untuk beli rumah dan seterusnya, mereka berarti harusnya tidak ada hak untuk menikmati rumah itu lagi gitu. Sedangkan kalau rumah dinas kan sudah jelas ya durasinya hanya sepanjang mereka menjabat. Oke, jadi 50 juta itu setiap bulannya kan ya? Setiap bulannya. Kalau menurut saya pribadi sih, ya udah ada fasilitas gitu ya. Kenapa masih dikasih lagi gitu? Buat apa sementara kita yang bekerja di sektor swasta, kita malah setiap bulannya lebih banyak potongannya gitu. Apakah mungkin dari hasil potongan kita itu untuk tunjangan tersebut kah? Menurut gue sih setuju ya, daripada setahu gue tuh beritanya rumah dinas kan kebanyakan yang gue tahu di tiap pergantian anggota DPR atau lainnya itu direnovasi segala macam, terus nanti setahu gue tuh nggak ditepatin. Pejabat kan cerminan dari suatu negara, kita nggak samain dengan memukul rata untuk masyarakat yang nggak punya rumah. Ada juga yang punya rumah seperti itu, jadi nggak bisa disamaratakan. Tapi kan karena penjabat sebagai cerminan suatu negara, ya itu harus yang di up lah seperti itu. Sebaiknya kebijakannya ya yang wajar-wajar aja gitu, jangan sampai 50 juta juga. Melihat juga mungkin harga rumah di Jakarta yang standar gitu, nggak harus yang mewah, yang harus seperti apa gitu. Karena mereka kan untuk melayani, dan yang pertama menurut saya harus dipertanyakan juga apakah mereka sudah punya hunian sendiri atau belum gitu. Kalau misalkan mereka sampai punya rumah dinas lagi padahal mereka sudah punya rumah yang itu memungkinkan untuk dia bekerja sebagai DPR, why should we kasih mereka gitu untuk uang bulanan. Di sisi lain banyak yang belum punya rumah gitu ya. Rumah pribadi mungkin ada yang punya rumah tapi masih sewa atau mungkin masih ikut dengan orang tua, ya harusnya lebih, kan mereka perwakilan rakyat gitu ya, malah rakyatnya sendiri tidak merasa diwakili gitu dengan kebijakan tersebut, seperti itu Mas. Oke, menurut saya ya tadi ya, nir empati ya di tengah kondisi ekonomi susah, di tengah masyarakat yang masih banyak memiliki hunian yang kurang layak. Sedangkan saya yakin mayoritas anggota dewan kita ini secara ekonomi mereka mampu sebetulnya ya. Jadi baiknya memang fasilitas itu bisa dimaksimalkan, tidak perlu menambah anggaran, atau bahkan sebenarnya dihapus saja begitu ya anggaran-anggaran itu, untuk kemudian bisa digantikan dengan program-program pemberdayaan yang lebih bermanfaat untuk masyarakat. Saya jadi DPR pertama kali dan itu menjadi periode terakhir untuk menempati rumah dinas. Jadi saya masih bisa menikmati rumah dinas yang dibangun dari tahun 1980, dan harapannya ya apapun yang ditentukan itu pasti selalu ada pro kontra, selalu ada tesa dan antitesanya. Tetapi tidak bisa serta-merta kemudian dibandingkan, lu ini DPR gini, kemudian ada yang ini masih dikolong seperti ini. Nggak bisa itu seperti itu. Saya melihat betul, mungkin banyak bilang DPR dengan segala fasilitas ini dan itu kerjanya ngapain. Saya melihat betul
bagaimana teman-teman tuh bekerja, baik ketika rapat ataupun ketika di dapilnya. Sama halnya dengan saya waktu kuliah dulu juga berpikir hal yang sama. Ini ngapain sih ini? Ternyata ketika saya menjabat, ya melihat betul, oh oke, ternyata yang saya pikirkan tidak sesimpel itu dan segampang itu. Jadi saya rasa mungkin publik bisa lebih bijak dalam menilai sebuah persoalan atau mungkin sebuah kebijakan-kebijakan yang dihasilkan. Ya, kira-kira gitu dari saya. Menurut saya rumah dinas yang ideal itu nggak ada ukurannya. Kita mengukur dari mana? Fasilitas yang didapatkan itu kan sudah ditetapkan, Mas. Masalahnya fasilitas sudah ditetapkan. Kamu dapatnya ini, dan ini. Kalau kita bicara ideal atau nggak ideal, ukurannya apa? Ini kan bias. Itu kenapa kalau ditanyain, kalau yang pengen rumah yang ideal, ya bukan rumah dinas, rumah milik pribadi. Itu yang ideal. Kalau rumah dinas, ya dapatnya apa? Ya itu diterima. Kalau kita bicara rumah dinas ya, yang ideal seperti apa? Kalau bayangan saya nggak ada rumah dinas ideal. Karena ukurannya itu pasti berbeda-beda. Dan setiap orang punya ukuran masing-masing. Punya standar masing-masing. Makanya kalau bicara ideal, nggak mungkin ada yang ideal. Kalau pengen rumah yang ideal, kata dinasnya dihilangin. Jadi rumah ideal, berarti rumah pribadi dong. Menurut saya seperti itu.